Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 11 IPA 3 akan mempresentasikan mengenai materi minyak bumi. Perkenalkan, nama saya Khaira Zalia, absen 18. Saya Azalina Febian, absen 4. Saya Dadi Sampurno Jati, absen 6. Saya Naila Amalia Salsabila, absen 31. Saya Nela Fakda Isania, absen 32. Nah, jadi yang pertama itu yang akan kami bahas mengenai minyak bumi. Apa sih minyak bumi? Jadi minyak bumi atau petroleum adalah bahan bakar fosil yang merupakan bahan baku untuk bahan bakar minyak, bensin, dan banyak produk-produk kimia dan merupakan sumber energi yang penting karena minyak memiliki persentase yang signifikan dalam memenuhi konsumsi energi di dunia. Yang pertama, komposisi minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditi hasil tambang yang sangat besar peranannya dalam perekonomian Indonesia. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Penyusun utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Berikut ada tabel, yaitu penyusun utama minyak bumi terdiri dari jenis senyawa hidrokarbon, jumlah presentasinya 90-99%, contohnya alkana, sikloalkana, dan aromatis. Yang kedua ada senyawa belerang, jumlahnya itu 0,1-7%, contohnya tioalkana dan alkanatiol. Yang ketiga ada senyawa nitrogen, jumlahnya itu 0,01-0,9%, contohnya pirol. Yang keempat ada senyawa oksigen, jumlahnya 0,01-0,4%, contohnya asam karbosilat. Yang kelima ada organologam, jumlahnya sangat kecil, contohnya senyawa logam nikel. Yang kedua, proses terjadinya minyak bumi. Menurut teori duplex, minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Jasad renik tersebut terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lalu akan terakumulasi pada daerah perangkap atau batuan kedap. Gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Sumber deposit minyak bumi di Indonesia umumnya berada di daerah pantai atau lepas pantai. Misalnya yang pertama pantai utara Jawa yaitu Cepu, Wonokromo, dan Cirebon. Yang kedua ada daerah Sumatera bagian utara dan timur yaitu Aceh dan Riau. Yang ketiga daerah Kalimantan bagian timur yaitu Tarakan dan Balikpapan. Yang terakhir ada daerah Kepala Burung Papua. Jadi minyak bumi dari daerah pengeboran biasanya diangkut dan diolah di tempat-tempat penggilingan minyak atau diekspor langsung sebagai minyak mentah. Tempat penggilingan minyak di Indonesia antara lain. Yang pertama ada Pangkalan Brandon dengan kapasitas olah 5.000 barel per hari. Yang kedua ada Pelaju dan Sungai Gerong 132.500 barel per hari. Yang ketiga ada Dumai dan Sungai Pakming 170.000 barel per hari. Yang keempat ada Cilacap 300 barel per hari. Berdasarkan perhitungan rasio cadangan minyak bumi dengan produksi serta konsumsi minyak bumi di Indonesia, minyak bumi di Indonesia akan habis sekitar tahun 2027. Oleh karena itu, pola perilaku konsumsi bahan bakar minyak masyarakat Indonesia perlu diubah. Sebagai contoh, memanfaatkan LNG atau liquefied natural gas dan LPG yaitu liquefied petroleum gas untuk bahan bakar kendaraan bermotor dan bahan bakar rumah tangga. Yang ketiga ada pengolahan minyak bumi. Minyak mentah atau crude oil berwujud cairan kental berwarna hitam
yang belum dapat dimanfaatkan. Agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan pada kilang minyak melalui dua tahap. Pengolahan tahap pertama yaitu primary processing dilakukan dengan cara distilasi bertingkat, dan pengolahan tahap kedua secondary processing dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut. A. Pengolahan tahap pertama. Pengolahan tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang, sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses distilasi bertingkat ini meliputi yang pertama, fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau LPG, liquefied petroleum gas. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil BBG atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Yang kedua, fraksi kedua disebut nafta, gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga bensin berat. Dan yang ketiga, fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin minyak tanah dan aftur bahan bakar pesawat jet. Yang keempat, fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Yang kelima, fraksi kelima disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya, dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Dan yang B, pengolahan tahap kedua. Pada pengolahan tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses tersebut meliputi yang pertama, perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi, pembentukan alkil, polimerisasi, penggabungan rantai karbon, reformasi, perubahan struktur, dan isomerasi, perubahan isomer. Dan yang kedua, proses ekstraksi, pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Proses kristalisasi, proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Misalnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. 4. Pembersihan dari kontaminasi atau dredging. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik, NaOH, tanah liat, atau proses hidrogenasi. Hasil proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didih dan jumlah atom karbon pembentuk rantai karbonnya. Sebagai tabel berikut, beberapa fraksi hasil pengolahan minyak bumi dan kegunaannya. Yang di sini ada yang keempat, di sini ada bensin. Bensin merupakan salah satu bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi yang penting saat ini. Ada beberapa jenis bensin yang beredar di pasaran seperti premium, pertalite, pertamax, dan
dan Pertamax Plus. Harga masing-masing jenis bensin tersebut tidak sama karena mutunya berbeda. Bensin berdasarkan penelitian. Bensin merupakan campuran dari berbagai macam senyawa hidrokarbon. Penelitian umumnya dilakukan dengan membuat suatu bensin standar, yaitu bensin yang dibuat dari senyawa N-heptana dan isoktana 2,24 trimetilpentana. Angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin ini disebut angka oktan atau bilangan oktana. Semakin tinggi angka oktan bensin, semakin baik mutu bensin tersebut. Penentukan angka oktan suatu bahan bakar dilakukan dengan pengujian di laboratorium, yaitu dengan membandingkan efisiensi pembakarannya dengan bensin standar. Angka oktan beberapa bahan bakar di bawah ini. 5. Dampak pembakaran bahan bakar. Yang A. Penggunaan tel. Tel atau tetra mengandung logam berat timbal PB yang terbakar dan akan keluar bersama asap kendaraan bermotor melalui knalpot. Hal ini menyebabkan pencemaran udara. Senyawa timbal merupakan racun dengan ambang batas kecil, artinya pada konsentrasi kecil pun dapat berakibat fatal. Dan di sini ada gejala yang diakibatkan dari penggunaan tel. Yang pertama, tidak aktifnya pertumbuhan beberapa enzim dalam tubuh. Yang kedua, berat badan anak-anak berkurang. Dan yang ketiga, terhambatnya perkembangan sistem saraf. Yang keempat, selera makan hilang. Yang kelima, cepat lelah. Dan yang terakhir, iritasi saluran pernapasan. Yang B itu ada pembakaran tidak sempurna hidrokarbon. Pembakaran tidak sempurna dengan reaksi sebagai berikut. CXHY ditambah O2 menjadi C plus CO plus CO2 plus H2O. Menghasilkan satu karbon atau arang yang berupa asap hitam yang mengganggu pernapasan. Yang kedua, gas karbon monoksida yang merupakan gas beracun yang tidak berbau, tidak berasap, tetapi dapat mematikan. Yang ketiga, gas karbon dioksida menyebabkan perubahan komposisi kimia lapisan udara dan mengakibatkan terbentuknya efek rumah kaca yang memberi kontribusi pada peningkatan suhu bumi. Mikro. Yang C, adanya belerang di dalam minyak bumi. Adanya belerang dalam minyak bumi akan terbakar menghasilkan belerang dioksida SO2. Gas belerang dioksida SO2 merupakan oksida asam yang dapat merusak zat hijau daun klorofil, sehingga mengganggu proses fotosintesis. Apabila SO2 bercampur dengan air hujan, menyebabkan terjadi hujan asam bersama-sama dengan NO. NO sendiri dapat menumbuhkan zat-zat beracun dalam tubuh makhluk hidup. Selain itu, dapat meningkatkan keasaman tanah dan air jika bereaksi dengan SO2. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.